Kisah Nabi Musa masa kecil. Dihanyutkan di Sungai Nil, ditemukan istri Fir'aun, diangkat sebagai anak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Musa alaihissalam adalah Nabi dan Rasul yang ke-14 dari 25 Nabi dan Rasul. Nama Musa bin Imran. Usia 120 tahun. Periode sejarah 1527 sampai 1407 sebelum Masehi. Tempat diutus Sinai di Mesir. Jumlah keturunannya 2 anak, Azir dan Yarsun. Dari istrinya bernama Syafura binti Su'aib alaihissalam. Tempat wafat Gunung Nebu, Bukit Nabu di Yordania sekarang. Sebutan kaumnya Bani Israel dan Bani Kipti. Fir'aun gelar Raja Mesir. Al-Quran menunjukkan namanya sebanyak 136 kali. Nama ibu Nabi Musa alaihissalam masih diperdebatkan para ulama. Ada yang mengatakan namanya Yukabat atau Yohanes bin Zalzal. Ada yang mengatakan Mihyanah binti Yasar bin Lawi. Ada juga yang mengatakan Yukhabit binti Lawi bin Yakub. Wanis Jerikha, dan ada pula yang mengatakan Jerikhat. Perbedaan pendapat ini disebabkan karena baik dalam Al-Quran maupun teks-teks hadis tidak disebutkan secara jelas nama ibu Nabi Musa alaihissalam. Ibu Nabi Musa alaihissalam terlahir dari dan tumbuh di Mesir. Ia adalah tergolong wanita yang mulia, nasab dan budi pekertinya. Ia menikah dengan Imran bin Kohat bin Azar bin Lawi bin Yakub alaihissalam. Kisah Nabi Musa alaihissalam bisa dibilang adalah kisah yang paling banyak mendominasi di dalam Al-Quran. Hampir semua kejadian tentang dirinya disebutkan di dalam Al-Quran, bahkan mulai dari sebelum kelahirannya. Demikian juga tentang hukum-hukum sebagaimana yang terdapat dalam kitab Taurat, dan ada hukuman kepada Bani Israel yang kemudian sebagian dicabut dalam Al-Quran. Kisah Nabi Musa dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Nabi Musa kecil dihanyutkan di Sungai Nil, ditemukan oleh istri Fir'aun, dipungut sebagai anak dan menjadi pangeran Mesir. 2. Nabi Musa remaja membela seorang Bani Israel yang dizalimi dan memukul orang tersebut hingga tewas. Nabi Musa melarikan diri dari Mesir, bertemu Nabi Su'aib alaihissalam, menikah dengan anak Nabi Su'aib alaihissalam yang bernama Syafura. 3. Allah berbicara dengan Nabi Musa, diperintahkan kembali ke Mesir, dan dengan membawa anak istrinya bertemu saudaranya di Mesir. 4. Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun dengan ditemani oleh Nabi Harun alaihissalam, bertanding dengan tukang sihir Fir'aun. 5. Berkali-kali diturunkan azab kepada Fir'aun, tetapi Fir'aun tidak juga kapok sampai akhirnya tenggelam di Laut Merah. Nabi Musa membawa Bani Israel keluar dari Mesir dengan menyeberangi Laut Merah. 6. Bani Israel kelaparan, minta makanan, kehausan, minta air, dan lain-lain. 7. Nabi Musa menerima Taurat di Bukit Tursina, namun Bani Israel membuat patung sapi betina. 8. Bani Israel meminta makanan yang lain seperti mentimun, bawang, dan lain-lain. Bani Israel disuruh masuk kota Yerusalem dengan membungkuk. 9. Bani Israel tidak menemukan tanah yang dijanjikan Allah karena ia dihukum berputar-putar di padang pasir selama 40 tahun. Musa kecil dihanyutkan di Sungai Nil. Fir'aun termasuk Bani Kipti dan berkuasa di Mesir, sedangkan Bani Israel menjadi budak dan diperintahkan bekerja keras. Suatu hari Fir'aun bermimpi Mesir terbakar dan penduduknya mati kecuali Bani Israel. Mimpi ini ditanyakan pastinya kepada paranormal di sana. Paranormal menafsirkan dan mengatakan bahwa kekuasaan Fir'aun akan jatuh di tangan seorang laki-laki dari Bani Israel yang akan dilahirkan. Terpengaruh oleh paranormal kerajaan yang menafsirkan mimpinya, akhirnya Fir'aun memerintahkan membunuh bayi laki-laki yang baru lahir dari Bani Israel. Karena cemas,
Dia memerintahkan setiap rumah digeledah, dan jika menemukan bayi laki-laki, maka bayi itu harus dibunuh. Ibu Musa melahirkan seorang bayi laki-laki yang bernama Musa, dan kelahiran itu dirahasiakan. Nabi Musa merupakan anak Imran dan bersaudara dengan Harun. Ia dilahirkan di kota Mesir. Dengan risau dengan keselamatan Musa, akhirnya Musa dihanyutkan ke sungai Nil ketika berusia 3 bulan setelah mendapat ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa yang dihanyutkan di sungai Nil ditemukan oleh Aisyah, istri Fir'aun, yang sedang mandi, kemudian membawanya ke istana. Melihat istrinya membawa seorang bayi laki-laki, Fir'aun ingin membunuh Musa. Istrinya berkata, "Jangan membunuh anak ini, karena aku menyayanginya. Lebih baik kita mengasuhnya sebagai anak kita sendiri, karena aku tidak mempunyai anak." Dengan kata-kata dari istrinya tersebut, Fir'aun tidak sampai hati untuk membunuh Musa. Pada saat itu, istri Fir'aun mencari pengasuh, tetapi tidak seorang pun yang dapat menyusui Musa dengan baik. Bayi Musa menangis dan tidak mau disusui oleh siapapun. Saudara Musa yang perempuan selalu memperhatikan bayi Musa yang dibawa oleh istri Fir'aun. Ketika melihat keadaan bayi Musa, yang mendatangi istri Fir'aun dan mengatakan, "Maukah aku tunjukkan ibu yang mau menyusuinya dan mengasuhnya?" Istri Fir'aun setuju dan dihadapkan ibunya sendiri. Bayi Musa yang langsung menyusu dan membuat istri Fir'aun senang. Bayi Musa yang hati sedang kosong menjadi senang kembali karena bertemu dengan anaknya. Sejak itu Musa tinggal di istana Fir'aun untuk mengasuh dan membesarkannya. Dan Musa tinggal dan dibesarkan di istana sebagai pangeran bersama anak Fir'aun yang lainnya. Surat 28 Al-Qasas ayat 7-8. Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, "Susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya karena akan dibunuh oleh Fir'aun, maka alirkanlah dia ke dalam perahu kecil dan keranjang ke sungai Nil, dan janganlah kamu khawatir dan jangan pula bersedih hati, karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang dari para rasul." Maka dipungutlah ia oleh keluarga Fir'aun, yang berakibat nantinya dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sesungguhnya Fir'aun dan Haman beserta tentaranya adalah orang-orang yang bersalah. Dan sesungguhnya kami telah memberi nikmat kepadamu pada waktu yang lain, yaitu letakkanlah ia Musa di dalam peti, kemudian lemparkanlah ia ke dalam sungai, maka pasti sungai itu akan membawanya ke tepi, supaya diambil oleh Fir'aun musuhku dan musuhnya Musa nantinya. Aku telah melimpahkan kepadamu Musa kasih sayang yang datang dariku, dan supaya kamu Musa diasuh di bawah pengawasanku. Yaitu ketika saudaramu yang perempuan berjalan, lalu ia berkata kepada keluarga Fir'aun, "Bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memelihara Musa? Maka kami mengembalikanmu kepada ibumu, agar senang hatinya dan tidak berduka cita. Dan kamu pernah membunuh seorang manusia, lalu kamu selamatkan kamu dari kesusahan, dan kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan. Maka kamu tinggal beberapa tahun di antara penduduk Madian. Kemudian kamu datang menurut waktu yang ditetapkan, hai Musa." Surat 8 Al-Qasas ayat 9. Dan berkata istri Fir'aun, "Ia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya, mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita, atau kita ambil ia menjadi anak, sedangkan mereka tiada menyadari akibatnya nanti. Dan menjadi kosonglah hati ibu Musa. Sesungguhnya hampir saja ia menyatakan rahasia tentang Musa. Seandainya tidak kami teguhkan hatinya, supaya ia termasuk orang-orang yang percaya kepada janji Allah." Dan berkatalah ibu Musa kepada saudara Musa yang perempuan, "Ikutilah dia." Maka kelihatan olehnya Musa dari jauh, sedang mereka tidak mengetahuinya. Dan kami cegah Musa dari menyusui kepada perempuan yang mau menyusuinya sebelum itu. Maka berkatalah saudara Musa kepada istri Fir'aun, "Maukah kamu aku tunjukkan kepadamu
Ahlul Bait yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat berlaku baik kepadanya? Maka kami kembalikan Musa kepada ibunya supaya senang hatinya dan tidak berduka cita, dan supaya ia mengetahui bahwa janji Allah itu adalah benar, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Demikian kisah Nabi Musa waktu kecil yang dihanyutkan di Sungai Nil dan ditemukan oleh istri Fir'aun. Kisah selanjutnya adalah tentang Nabi Musa waktu remaja yang membela seorang Bani Israel yang dizalimi dan memukul orang tersebut hingga tewas. Akhirnya Nabi Musa melarikan diri dari Mesir dan bertemu dengan Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Musa menikah dengan anak Nabi Syuaib alaihissalam yang bernama Syafura. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.